Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, saudara. Saat ini saya sedang berada di ruangan khusus ini, sengaja mengundang dua bersaudara yang cukup dikenal di kalangan bisnis kuliner di kota Jambi. Di sebelah kanan saya adalah Pak Edi. Edi apa namanya Pak lengkapnya nih? Edi Yusnadi. Edi Yusnadi, dan di sebelah kiri saya adalah Pak Mardius. Ini kakak dan ini adik. Dua bersaudara ini cukup dikenal di kalangan pedagang sate di kota Jambi. Tetapi banyak yang belum mengetahui barangkali seperti apa perjalanan bisnis mereka sehingga sekarang bisa begitu meluas dan sampai hari ini sudah membentuk sejumlah cabang di kota Jambi. Mungkin bisa saja suatu ketika akan membuka cabang di luar kota Jambi. Saudara sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang seperti apa bisnis sate Padang atau sate Edi, yang benar nyebut ini gimana? Sate Padang Edi. Sate Padang Edi ini kita akan mengetahui lebih dulu sejarah memulainya bisnis sate Edi Padang ini, sate Padang Edi ini di kota Jambi. Saya akan mulai dari Pak Edi dulu ya. Nah, karena beliau yang memulai. Pak Edi, tolong diceritakan tahun berapa mulai masuk di Jambi? Apakah memang langsung dari Padang? Katanya dari Bengkulu dulu ya. Jadi ini dua bersaudara ini adalah putra keturunan Pariaman, Sumatera Barat. Lahir di Pariaman sama. Ya, jadi asli putra Pariaman, Sumatera Barat, merantau ke Bengkulu, dari Bengkulu ke Jambi gitu. Jakarta. Oh, Jakarta dulu. Jadi udah malam melintang gitu kan. Udah malam melintang sampai ke Jambi, tapi Jambi nampaknya lebih betah. Nah, Pak Edi, sejak kapan buka bisnis sate di kota Jambi ini? Iya, keluarga kami dulu tahun 80 hijrah dari Pariaman ke Bengkulu. Jadi waktu kecil kami SD, SMP, SMA di Bengkulu. Ya. Jadi waktu kecil kan kehidupan susah. Jadi setiap anak itu bekerja, harus kerja keras. Seperti keluarga lainnya kan. Berapa bersaudara nih semua? 9 bersaudara, laki-laki 8, perempuan 1. Iya. Jadi setelah tahun 90 saya telah selesai menyambut SMA kan. Iya. Jadi karena ada kakak yang di Jakarta, beliau ada modal tapi belum bisa memasak. Jadi maka disuruh ke Jakarta dan membuka ini sendiri, usaha sendiri dengan anak buah 8 orang. Iya. Ya, jadi tahun 93 kakak berkeluarga. Saya artinya ingin hijrah ke Jambi karena di Jambi ada ini paman, adik bapak. Oh, lebih dulu paman ada di Jambi. Jadi saya ajak ke Jambi, saya lihat di Jambi untuk kuliner bagus. Saya lihat di mana-mana jualan rame untuk kuliner waktu itu kan. Kan titik-titiknya nggak banyak seperti Murni, Simpang Pulai, Disipin sekitaran aku Disipin, Liberty itu. Belum banyak ya. Belum banyak. Nah, Tugu Juang itu masih gelap waktu itu malam. Iya. Jadi tahun 93 saya ke Jambi dan di Jambi saya melihat keadaan ya yang sesuai lah. Jadi waktu itu saya punya modal cincin emas seharga 150.000. Berapa gram itu? Waktu itu 7 gram, sekitar 5 jutaan lah ke sekarang. Itu yang modal bawah. Modal awal. Jadi ada sepupu punya gerobak kan, dipinjam gerobak dorong gitu ya. Iya, gerobak dorong. Nah, dan rodanya sebelah pun udah ini nggak lurus lagi, udah belok-belok. Awalnya sempat kerja bangunan juga beda. Iya. Waduh, sempat guru bangunan. Iya, ada 5 hari. Iya. Ini masih bujangan waktu itu ya? Bujangan, umur 23 tahun. Jadi saya pertama jualan di depan Apotek Sipin sekarang. Oke, ya. Nah, itu di rumah makan Indonesia Ripa. Apotek Sipin, Jalan Kolonel Abunjani. Di jalan sekarang. Jadi dari mulai jualan, hari pertama bikin 1 kilo ayam kan. Nggak berapa orang habis, sampai saya kewalahan dalam tahun itu
memenuhi permintaan ini. Pelanggan 3 bulan saya di kaki 5 pindah ngontrak di warung samping komplek BI sekarang. Oh iya. Nah itu kontraknya waktu itu 300.000 setahun. Iya. Nah di sana itu pelanggan bukan main banyaknya, sampai saya kewalahan sampai 20 kilo satu hari. Berarti memulai itu langsung sate ini? Langsung sate. Belajar satenya ini dari mana? Belajar buat dari sate? Orang tua. Oh, di Bengkulu dulu sudah pernah orang tua? Udah, memang tugas itu dulu pulang pulang sekolah kan, waktu SMP. Bantu orang tua? Tukang masak. Memang jualan sate orang tua? Iya. Oh. Saya tukang masak, setelah masak silakan main. Bagian dapur. Iya. Nah, jadi tahun 94, 95, 96 itu di tempat yang lama itu kan cuma 4 jam habis 20 kilo daging. Jam 4 jam 20 ya, kilo. Jam 4 di buka, jam 8 berapa tusuk itu kalau 20 kilo? 130 kali 20. 130 tusuk. Jadi 2.600 tusuk. 2.600 tusuk. Iya. Oh. Kurang berapa 500 porsi lah. Waktu itu harga sate kan 300 rupiah. Iya. Ya tapi perbandingan nilai uang saat itu kan juga tinggi. Iya betul. Oke, terus meningkat lagi. Nah, tahun 98 saya nih karena tempat sempit dan ini tidak memadai, pelanggan bertambah terus. Masa saya ini ngontrak di tempat yang sekarang di samping Apotek Berkah. Oh iya tahu. Apotek KDA. Masjid Nurdin. Masjid Nurdin. Tahun 98 itu moneter masuk, dia bangun Terbengkalai tahun 99 baru bisa menempati. Iya. Nah, di situ pun rame. Nah, rame sampai tahun 2009 saya serahkan sama adik karena adik kan udah tamat sekolah, nggak mau cari kerja, ya silahkanlah teruskan ini. Karena saya udah punya, alhamdulillah udah banyak aset. Minggu di Kebun Jeruk udah mengeruko juga kan. Nah, jadi sampai sekarang adik yang menerusin. Iya. Nah, mulai dari Pak Edi ke Pak Mardius ini. Ini mulai kapan? Nah, jadi tahun 2009. Pak Mardius saat itu sudah di Jambi belum? Saya tahun 2000 ke Jambi kan. Oh, nyusul. Awalnya kan bujang-bujang ikut beliau. Oh iya, semasa bujangan ikut beliau dulu, jadi asisten. Asisten beliau. Iya. Belajarnya dari situ. Iya. Dia juga masak belakang. Iya. Tukang jual di depan. Jual di depan. Tapi sudah di ruko itu ya, sudah di ruko. Dan apa itu berkah. Iya. Jadi perintis awalnya yang disiplin ini tahun 2009 beliau membangun di Kebun Jeruk. Iya. Di depan pom bensin Kebun Jeruk ya. Iya. Jalan Semantri ya. Semantri Bojonegoro. Iya. Jadi awal itu kan sebelum saya jual sate, kan kalau abang ini bukanya sore sampai malam ya. Jadi pagi kita numpang jualan lontong dan nasi gemuk. Di depan itu kan. Ya, sambil mengajari masyarakat Jambi minum teh telur gitu kan. Nah, teh talua. Iya. Jadi awal kita buka teh talu di Jambi ini banyak tak tahu orang. Oh, apa ini gitu ya? Apa ini teh telur? Iya. Makas Pariaman bilang. Iya. Gimana rasanya? Rasanya coba dulu bilang kan. Teh dicampur telur, dicampur susu gitu. Kasih gula, kasih gula. Teh talua ya. Segelas, 2 gelas kan. Nah, dengan dari situ lah mungkin cerita ke kawan kan. Ya alhamdulillah perkembangan sekarang bisa sampai 200 gelas kan. Iya. Jadi saudara sekalian, sate di Padang ini, sate Padang Edi ini memang terkenal selain satenya juga teh taluanya. Nah, terus. Jadi dengan kita selain merintis teh talu tadi kan, awalnya kita dewek lah kan. Iya. Kita juga menumpang pagi sarapan pagi kan. Dengan nasi gemuk. Nasi gemuk sama lontong. Ya, nasi gemuk tuh kalau di daerah lain tuh nasi uduk ya. Nasi uduk ya. Jadi bilang nasi gemuk. Iya. Jadi tahun 2009 abang pindah itu, otomatis sate dengan kita diserahkan. Jadi siapa buka lagi kan. Oh iya. Kita aktif juga mempromosikan kantor kawan kan. Jadi Pak Edi udah pindah ke Kebun Jeruk, ke tempatnya sekarang ya. Nah, Pak Mardius meneruskan di situ. Tidak berapa lama baru pindah ke depan. Iya, di tempat yang sekarang. Sekarang nih ya, 2010 kan. Iya. Tahun 2015 lah mulai aktif bermedsos. Kita promosikan oleh itu kan. Iya. Ini alhamdulillah sampai ya untuk viral untuk kota Jambi atau provinsi Jambi lah kan. Ya, nampaknya Pak Mardius ini kan punya strategi khusus ya, lebih pandai memanfaatkan medsos. Ya. Dan
Sate Edi begitu menggemparkan ketika Pak Marlius berhasil merekrut orang-orang tamu-tamu yang istimewa gitu kan. Jadi yang makan sate di sana tidak hanya pedagang kaki lima, masyarakat biasa, mulai dari pengusaha, aktivis, wartawan, ya, sampai gubernur, ya, para bupati, ya, semuanya sudah makan sate di situ. Bahkan tamu dari luar, pejabat negara pernah. Ya, siapa? Pak Yusril Iza. Pak Yusril Iza Mahendra nih, Pak Yusril. Kalau anda nonton nih Pak Marlius. Ustadz nasional kan. Oh iya, para ustadz ya. Terus yang terakhir kemarin ada pejabat dari Sumatera Barat. Oh iya, itu wakil wali kota Pariaman. Wakil wali kota Pariaman. Ya, menyempatkan diri makan sate Edi. Bahkan dari Kalimantan pun tahu ya. Iya. Kunjungi tadi dia tahu sate Edi kan. Iya. Gimana Pak dari Kalimantan ini kan? Jadi saudara sekalian, begitu berkembangnya, sekarang sudah ada 8 cabang ya. 8 cabang yang dikelola sendiri oleh saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya, dan tetap pakai merek Sate Edi, Sate Padang Edi gitu kan. Walaupun Pak Marlius juga punya ini, tetap pakai sate Padang Edi. Iya. Nah, untuk menjaga kualitas rasa dan mutunya ini seperti apa ini? Apa memang udah ada standar resepnya harus seperti ini atau gimana? Memang dari orang tua kan kita udah ini, artinya semua resep itu udah ada SOP-nya. Iya. Jadi dia ada macam bumbu basah sama bumbu halus. Jadi bumbu rahasia harus salah kan? Iya. Tapi tetap dari rempah-rempah. Dari rempah-rempah. Jadi kalau dibicarakan bumbu sate itu, kalau dilihat dari bentuknya kan tepung dikasih cabai. Tapi itu tidak kurang dari 30 macam. Yang semuanya mudah-mudahan untuk anti corona. Iya. Ya seperti bumbu halus kan, saya bilang. Iyalah, mulai dari buah pala, kembang pala, kweka, alba, kulit manis, adas manis, dan bunyi juga ya. Itu yang basah, yang halus kan. Ya, cabai Jawa, kapulaga. Itu semuanya kan alat jamu kan, alat jamu. Tapi takarannya ada ya. Ada. Ini sekian. Apalagi bumbu kunyit, jahe, laos, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah semua masuk. Jadi alhamdulillah itu untuk obat semua. Iya. Nah, kalau di total ini dari sekarang ini dari 8 termasuk Pak Edi, Pak Marlius dan yang tempat kita yang lain, berapa puluh kilo sehari daging dihabiskan? Daging sapi, daging ayam, apalagi ini? Ada lagi? Kalau yang tertingginya yang di Sipin kan tempat yang sama di Marlis sekarang. Itu kalau daging sapi 20 kilo ada kan? Ayam 20 kilo. Itu satu cabang kan. Belum cabang yang lain, taruh rata-rata ayam dengan sapinya 15 kilo. Iya. Jadi boleh dikatakan sehari untuk 7 cabang taruh 100 kilo, yang ini 40 kilo. Jadi 140 kilo. 140 kilo daging karyawan tidak kurang dari 50 orang lah. Luar biasa. Jadi saudara sekalian, di tengah pandemi di mana kondisi perekonomian masyarakat semakin merosot dan banyak sekali bisnis kuliner di mana-mana ini susah untuk berkembang karena memang kondisi ekonomi, daya beli masyarakat yang memang semakin melemah. Tetapi Sate Edi tetap eksis. Alhamdulillah tetap eksis dan tetap masih bisa bertahan. Nah, ini kiat-kiatnya seperti apa ini sehingga bisa bertahan di tengah pandemi ini? Bukan hanya mengurangi tenaga kerja tapi malah nambah cabang. Ini gimana nih, kiatnya gimana nih? Jadi kiat-kiatnya pertama ya, tiap orang itu kan tidak ada rezeki. Kita hanya berikhtiar. Yang pertama kita ikuti langkah-langkah pertama. Yang pertama itu pembuka pintu rezeki dulu. Pembuka pintu rezeki yang pertama orang tua dijaga. Orang tua bapak ibu dijaga. Sudah itu saudara-saudara yang terdekat dibimbing, dibina. Jadi di situ ada nilai sedekah. Jadi setiap sedekah kita keluarkan itu akan dibalas. Termasuk untuk anak yatim. Alhamdulillah kita melihara anak yatim juga. Tapi kalau Pak Marlius nih rajin mengupload kegiatan di warungnya di Facebook di mana-mana ya. Nah, ini mungkin satu kiat juga kan. Salah satu strategi juga ya. Strategi itu kan dunia sekarang kan banyak online kan. Iya. Belanja online. Melatih pejabat online. Rapat online. Berarti pandai memanfaatkan medsos ini untuk kepentingan bisnis. Menunjang bisnis kita.
Samping itu juga promosi tidak berbayar itu kan. Justru kadang-kadang orang lupa promosi kira-kira. Iya. Jadi yang sampaikan abang tadi itu istilahnya standar dasar itu kan. Iya. Artinya kita dalam hidupnya apapun profesi kan. Iya. Pertama orang tua dijaga. Iya. Karyawan orang-orang susah dekat kita pelihara. Iya. Artinya lah agama juga kan memerintah kan. Iya. Selamatkan diri dan keluargamu kan. Iya. Kita keluarga kita keponakan kan. Nanti akan mengalir itu. Menjaga hubungan silaturahmi dengan kawan-kawan kan. Iya. Selalu kita silaturahmi itu menambah rezeki kan. Iya. Nah, situ kita terapkan dalam kehidupan kan. Oke. Jadi dengan bertambahnya cabang ini berarti kan untuk menjaga jangan sampai ini ditiru oleh pihak lain atau nama kita dipakai. Ini sudah dipatenkan belum? Oh, udah, merek Sate Padang Edi beserta logonya udah kita patenkan di Departemen Hukum dan HAM. Tahun berapa itu? Tahun 2 tahun lalu, tahun 2019. Iya. Nah, itu udah kita patenkan di HKI, Hak Kekayaan Intelektual. Nah, mudah-mudahan itu udah melindungi kita kan. Iya. Kalau ada pihak lain, misalnya mau buka franchise atau cabang dengan menggunakan nama kita bekerja sama, itu seperti apa? Memang kita ke arahnya untuk yang akan datang mau begitu. Iya. Tapi kendala kita sekarang royalti. Iya. Kendala kita sekarang di ini SDM. Jadi SDM. setiap cabang yang membeli franchise kita itu harus kita kirimkan tenaga satu orang yang udah kita latih. Jadi artinya orang yang mempunyai modal membeli merek kita itu tidak ambil pusing. Jadi untuk sekarang kita untuk SDM-nya masih itu ya. Tapi bertahap dah kan. Untuk datang memang itu tujuannya. Iya. Nah, sekarang pemilik merek Sate Edi ini kan Pak Edi ini. Edi Isnadi. Nah, beliau ini bayar royalti tidak ya? Semua cabang sekarang kan ada berapa? Jadi atas kesadaran mereka. Jadi atas kesadaran mereka artinya merasakan artinya selama ini kan tetap profesional lah ya. Walaupun saudara tetap profesional. Ada aturan lain gitu ya. Tiap bulan alhamdulillah mengalir. Mengalir ya. Ada setoran. Ada setoran. Iya. Sama beliau kan. Gitu ya. Dikasih penghargaan gitu kan. Iya. Ada keberkahan rezeki kan. Boleh tahu dah nih penghasilan rata-rata per bulan ini? Pak Edi dulu lah. Ya, kalau saya sekarang kan keuntungannya. Kalau saya kan sekarang artinya memang tujuan saya sekarang tuh bukan mungkin kejenuhan mungkin kan. Kejenuhan ambisi terlalu lama. Iya kan terlalu lama. Udah umur juga kepala 5 kan. Jadi ada rasa itu maka saya pilih di samping masjid kan. Jadi setiap waktu di masjid saya ada. Jadi yang ramai maka kasih sama adek kan. Nah, samping itu saya alhamdulillah aset ada banyak. Ruko juga ada banyak. Jadi target tidak terlalu ngoyo lah gitu. Target utama sekarang untuk bekal besok. Aja lah. Nah, kalau Pak Malius gimana ini? Ya, kalau soal omset ya mungkin Pak Dori mungkin tahu lah. Tidak tahu deh. Buka siang malam kan 24 jam ini bukanya kan. Kalau Pak Edi tidak ada 24 jam. Cuman paling 10 jam kan. Cuman kita kan di situ kan kita berbagi. Arti berbagi di sini kan kita pekerjakan orang kan. Kerja siang malam. Itu bukan kita bekerja itu. Saya sendiri kerja pagi 1 jam, siang 1 jam itu. Ada aplusannya ya? Aplusannya 3 siang. Dari 8 ini berapa jumlah karyawan? Ya, kalau yang disipin 25 orang, sekarang di penjara 4 orang, nah itu udah 29, tambah lagi yang di Beringin 4 orang, tambah lagi yang di Mayang itu 2 tempat sama 16 itu ada 7 orang. Nah, tambah lagi yang di Pasar Uduri dekat Pasar Uduri ada 3 orang. Ini 50 orang lah kira-kira. Wah, lumayan kan? 50 orang gaji misalnya rata-rata 2 atau 3 juta satu orang udah berapa itu setiap bulan kan? Artinya ini memang bisa bertahan di tengah kondisi seperti ini itu sudah luar biasa mempekerjakan orang banyak. Tentu hal-hal seperti ini kita harapkan bisa menginspirasi masyarakat di luar sana bagaimana
bertahan di tengah kondisi ekonomi seperti ini tentu perlu kiat-kiat perlu kesabaran kan begitu ya. Betul. Dan Pak Mardius juga pandai memanfaatkan situasi ini, misalnya dengan mempromosikan kegiatan aktivitas siapapun di sana lewat medsos gitu kan. Saudara sekalian, mungkin ada resep atau petuah-petuah tertentu lah dari kedua pengusaha sate di Jambi yang cukup terkenal ini. Dari Pak Edi dulu, nasihat untuk kawan-kawan yang lain. Pertama kita berdiri di kaki sendiri, artinya kita itu berjuang. Jadi berjuang itu yang pertama jangan menyerah. Jadi jatuh bangun, kadang-kadang dampak kelimanya baru naik. Jangan menyerah pertama kan. Jangan gampang menyerah. Ya. Selalu berdoa, jangan suka sholat dan berdoa. Gitu ya. Ya. Sudah itu sedekah kunci kan. Mudah-mudahan sedekah kecil pun akibatnya besar. Ya. Di samping itu untuk teman-teman yang ini, yang artinya punya uang pas-pasan, buka usaha dalam pandemi kan. Jadi dalam mengatur keuangan itu perlu. Mengatur keuangan, memanage keuangan itu perlu diperhatikan. Yang pertama, kita setiap hari itu mengadakan pembukuan sederhana, artinya dalam akuntansi itu namanya sistem paku. Jadi setiap pos-pos kewajiban tiap bulan itu kita keluarkan tiap hari. Seperti gaji karyawan, sewa per hari, PDAM listrik, ya kan? Termasuk yang lain-lain, pengeluaran per bulan itu keluarkan per hari. Jadi dengan demikian kita tidak bisa menyenggol lagi untuk kebutuhan pribadi. Jadi pas pembayaran itu biaya beban tadi, kita nggak pusing, tinggal ngasih aja lagi. Nah itu harus pandai-pandai mengatur keuangan itu ya. Keuangan itu bagi kawan-kawan yang memang pas-pasan ya kan. Kalau Pak Mardius gimana nih? Dengan mengundang banyak pejabat ke situ, itu salah satu kiat kan. Samping itu juga sekarang persaingan ketat. Yang jual sate juga banyak, ya kan? Warung kalau itu kan jarang seperti pecel lem, jamur, kafe kan. Jadi intinya kalau makanan ini cuma mungkin 4 lah kiatnya. Apa itu? Pertama rasa, yang kedua kebersihan, kualitas rasa, kebersihan, keramahan kita ya. Satu lagi terakhir ya bisa membangun link tadi kan. Pergaulan. Segala ini kita ikuti gitu kan. Karena siapapun pasti ada nilai baiknya kan. Nah, selalu kembangkan itu. Artinya orang mengapresiasi kita positif gitu kan. Jadi selalu fokus gitu kan. Insyaallah ya kembang lah. Yang penting yakin ya. Apapun sebenarnya bisnisnya. Yang penting sabar tadi, rajin berdoa, jaga kualitas, ya kan. Bangun link terus promosi memanfaatkan media sosial, pergaulan segala macam. Baik, saudara sekalian, demikian perbincangan singkat kami dengan dua bersaudara yang sukses membangun bisnis sate Padang di Jambi. Mudah-mudahan kisah mereka berdua ini bisa menginspirasi kita semua dan memberikan motivasi kepada masyarakat di sana yang ingin bertahan bisnisnya di tengah pandemi ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors.